Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril dengan nomor induk mahasiswa 202621147 dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu Ibu Triani SSI MSc. Nah, di dalam video ini akan menjelaskan terkait kapasitas panas dari isolasi zat padat. Selamat menyaksikan. Di dalam video ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu terkait kapasitas panas dari isolasi zat padat. Yang kedua itu terkait teori Einstein untuk kapasitas panas zat padat. Yang ketiga itu teori Debye untuk kapasitas dari isolasi zat padat. Dan yang keempat itu terkait fonon. Kita masuk di pembahasan yang pertama terkait kapasitas panas dari isolasi zat padat. Nah, kapasitas panas adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu suatu benda secara unit. Untuk isolasi zat padat, kapasitas panasnya dapat dihitung dengan persamaan C sama dengan M dikali dengan CP, di mana C adalah kapasitas panas dalam joule per derajat Celcius dan M itu merupakan massa zat padat dalam kilogram dan CP itu kapasitas panas jenis dalam joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, kapasitas panas ditentukan secara eksperimental. Umumnya adalah kapasitas panas pada tekanan konstan yang dilambangkan dengan CP. Dengan menggunakan termodinamika kesetimbangan klasik, dapat dipastikan bahwa CP dikurangi CV sama dengan K dikali T dikali V dikali alfa kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut diketahui bahwa T adalah suhu mutlak, V adalah volume, dan alfa adalah ekspansi isobarik kubik volume, dan K adalah modulus bulk isothermal. Kapasitas panas adalah ukuran dari jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat. Dalam kasus isolasi zat padat, kapasitas panas mengacu pada jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat tersebut. Kapasitas panas biasanya dinyatakan dalam satuan kalori per gram derajat Celcius atau joule per gram derajat Celcius. Nah, kita masuk di teori kedua terkait teori Einstein untuk kapasitas panas dari isolasi zat padat. Nah, dalam teori Einstein diasumsikan bahwa setiap atom tertentu yang berisolasi posisi rata-ratanya dalam sumur potensial yang stabil. Hal ini karena semua atom lain dalam kristal. Ketika sebuah partikel dalam sumur potensial yang stabil dipindahkan sebagian kecil dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, partikel tersebut akan berisolasi dengan gerakan harmonik sederhana. Teori Einstein adalah model teoritis lain yang digunakan untuk menjelaskan kapasitas panas dari zat padat. Teori ini dikembangkan oleh fisikawan yang bernama Albert Einstein pada tahun 1907. Teori Einstein mempertimbangkan adanya osilator harmonik dalam bahan padat dan memberikan prediksi yang baik untuk kapasitas panas yang bersuhu tinggi. Nah, dalam teori Einstein, atom molekul dalam bahan padat dianggap sebagai osilator harmonik dengan frekuensi tetap. Setiap osilator dianggap sebagai sistem yang terisolasi yang dapat menyerap atau memancarkan energi dengan jumlah yang discrete. Model ini mengasumsikan bahwa semua osilator dalam bahan padat memiliki frekuensi yang sama. Kapasitas panas jenis CP dalam teori Einstein dinyatakan sebagai CP sama dengan N dikali K dalam kurung del theta E per T kuadrat dikali dengan
eksponensial pangkat theta E per T dikurang dengan 1 pangkat 2, di mana N merupakan jumlah total osilator dalam bahan padat, dan K merupakan konstanta Boltzmann, dan theta E adalah suhu Einstein, di mana theta E sama dengan H dikali dengan VE dibagi dengan K, dan T adalah suhu mutlak. Teori Einstein memberikan prediksi yang baik untuk kapasitas panas pada suhu tinggi ketika sumbangan osilator harmonik dominan. Namun, teori ini memiliki keterbatasan pada suhu rendah, di mana sumbangan fonon perlu dipertimbangkan. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar ini merupakan variasi suhu kapasitas panas molar pada padatan menurut model Einstein. Bisa kita perhatikan kenaikan grafik terhadap suhu dari Einstein tersebut. Nah, pembahasan yang ketiga terkait teori Debye untuk kapasitas panas dari isolasi zat padat. Nah, teori Debye adalah sebuah teoritis yang digunakan untuk menjelaskan kapasitas panas dari zat padat pada suhu rendah hingga menengah. Teori ini dikembangkan oleh fisikawan Peter Debye pada tahun 1912. Teori Debye mempertimbangkan adanya fonon dalam bahan padat dan memberikan prediksi yang baik untuk kapasitas panas jenis bahan kristal pada suhu rendah. Dalam teori Debye, fonon dianggap sebagai gelombang elastis dalam kristal dengan spektrum frekuensi kontinu. Model ini mengasumsikan bahwa fonon berperilaku seperti partikel boson dengan energi yang bergantung pada frekuensi dan arah rambatannya. Nah, dalam teori Debye menggunakan distribusi Debye yang menggambarkan jumlah fonon yang mungkin ada pada frekuensi tertentu dalam bahan padat. Nah, distribusi Debye ini memperhitungkan batasan atas pada frekuensi fonon yang diperbolehkan dalam kristal, yang disebut dengan frekuensi Debye atau omega D. Kapasitas panas jenis atau CP dalam teori Debye dinyatakan sebagai CP sama dengan 9 dikali NK dalam kurung theta D per T pangkat 3 dengan integral batas 0 sampai theta D per T pangkat 3 X pangkat 4 eksponensial pangkat X dibagi dengan E pangkat X kurang 1 kuadrat DX, di mana N merupakan itu adalah jumlah total atom dalam bahan padat, K merupakan konstanta Boltzmann, dan theta D adalah suhu Debye, di mana theta D itu sama dengan H dikali dengan omega D per K, dengan H adalah konstanta Planck, dan T merupakan suhu mutlak. Rumus di atas merupakan integral dari fungsi berbasis eksponensial yang disesuaikan dengan batas atas integral sebesar theta D per T. Integral ini mencerminkan sumbangan fonon terhadap kapasitas panas pada berbagai frekuensi. Nah, teori Debye ini memberikan prediksi yang baik untuk kapasitas panas pada suhu rendah hingga menengah, namun memiliki keterbatasan pada suhu yang lebih tinggi. Pada suhu tinggi, kontribusi elektron terhadap kapasitas panas menjadi lebih signifikan, dan teori Debye tidak mempertimbangkan kontribusi ini. Bisa kita perhatikan gambar di samping ini. Untuk gambar A merupakan variasi suhu kapasitas panas molar dari padawan berdasarkan model Debye, dan yang gambar ke B itu data kapasitas panas eksperimental untuk argon pada padat di bawah 2K diplot terhadap T pangkat 3. Oke,
perbandingan teori Einstein dan teori Debye untuk isolasi zat padat. Yang pertama, pada suhu rendah. Pada suhu rendah, teori Debye lebih unggul daripada teori Einstein. Model gelombang berdiri Debye dalam zat padat kontinu diharapkan cukup baik pada suhu rendah. Hal ini karena pada suhu rendah itu hanya pada frekuensi rendah. Sedangkan untuk suhu tinggi, teori Einstein dan teori Debye memberikan pernyataan yang cukup baik secara hasil eksperimental. Selain itu, dalam teori kapasitas panas molar cenderung ke nilai klasik, yaitu 3R, ketika energi masing-masing osilator harmonik 3Na cenderung mendekati KT. Dan pada suhu menengah, dalam kisaran suhu menengah, hasil eksperimen berbeda secara signifikan dari teori Debye. Untuk mendapatkan pernyataan yang lebih baik dan hasil eksperimen dalam temperatur yang menengah, model atom harus digunakan untuk padatan. Nah, berdasarkan perbandingan antara teori Einstein dan teori Debye terhadap suhu kapasitas panas, maka diperoleh kesimpulan bahwa teori Debye lebih cocok untuk menjelaskan kapasitas panas pada suhu rendah hingga menengah, sedangkan teori Einstein lebih cocok pada suhu tinggi. Kita masuk di pembahasan yang keempat terkait fonon. Nah, fonon di sini adalah suatu kuantum getaran atau eksitasi dalam jaringan kristal padat. Mereka merupakan paket energi yang membawa getaran atau gelombang termal melalui bahan padat. Fonon berperan penting dalam memahami sifat termal dan konduktivitas panas dari bahan. Fonon dapat dianggap sebagai kuantum energi dari getaran kisi. Dalam hal ini, interaksi opsional dalam hamburan neutron padat dan lambat. Fonon dan neutron tidak berinteraksi hanya dengan salah satu atom dalam padatan, tetapi dengan kelompok atom. Fonon kadang-kadang diperlakukan sebagai gas boson ideal yang tidak memiliki potensial kimia. Dan hal ini mengakibatkan bahwa fonon juga kadang disebut dengan partikel semu. Dan model fonon ini digunakan secara luas dalam teori fisika keadaan padat. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait kapasitas panas dari isolasi zat padat. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait kapasitas panas menurut teori Einstein dan teori Debye, dan ada juga dikenal dengan istilah fonon. Nah, untuk jika ada pertanyaan dan saran bisa ketik di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.